Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahwa Pramudia dari kelas PMI 4C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bersama teman-teman semua dalam belajar membaca Al-Quran. Perlu diketahui bahwa ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf dihitung dengan 10 kebaikan. Maka ketika satu surah pun kita ada berapa huruf yang kita baca, maka ada berapa ratus kebaikan-kebaikan yang kita ciptakan. Maka dari itu, membaca Al-Quran itu sangat penting dan amalnya pun sangat dilipat gandakan. Maka dari itu, hayu kita belajar membaca Al-Quran. Nah, tips yang pertama itu niatkan dalam hati karena Allah, ya. Bersungguh-sungguh, komitmen dan juga ikhlas tentunya. Agar dalam membaca Al-Quran ini kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Karena yang pertama itu dimulai dari niat kita. Maka niatkan karena Allah untuk bersungguh-sungguh mempelajari membaca Al-Quran ini. Yang kedua, yaitu mengenali huruf-huruf hijaiyah yang 28 tentunya. Karena berbahasa Arab, jadi kita harus kuasai dulu huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya. Ya, itu wajib kita ketahui. Sebelum membaca Al-Quran, itu kita wajib hafal dan wajib kita ketahui terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua, tanda baca dalam Al-Quran ataupun harokat. Baik fathah, kasroh, domah, tasdid, dan lain sebagainya. Itu eh, sama pentingnya kita pelajari juga ya, ketahui juga. Karena ketika huruf jaiyah pun nanti akan dibarengi dengan harkat ataupun tanda bacanya. Yang selanjutnya yaitu mengenali hukum tajwid. Nah ini agar kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka harus kita ketahui juga hukum tajwidnya, makhorijul hurufnya, hukum-hukum dalam tajwidnya, kemudian sifatil hurufnya. Ini agar menyempurnakan kita dalam membaca Al-Quran tentunya ya. Kemudian juga yang selanjutnya itu setelah kita mengetahui huruf hijaiyah, mengetahui tanda bacanya, mengetahui hukum tajwidnya, maka coba praktikan membaca Al-Qur'annya. Nah, dalam metode membaca Al-Qur'an ada hal yang mudah untuk bisa kita mulai, yaitu dengan membaca Iqra terlebih dahulu. Dalam Iqra sudah ada metode-metode untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Qur'an. Dan juga itu udah ada Iqra 1 sama Iqra 6. Itu bisa kita coba metodenya ya. Dari mulai alif sampai nanti kalimat yang panjang sampai surah-surah yang panjang itu kita metodenya secara bertahap. Jadi setelah kita mau tahu huruf jaiyah, tanda bacanya juga tajwidnya coba praktikan membaca Al-Qur'an dengan metode Iqra ya. Selanjutnya, apabila kita sudah fasih membaca Al-Quran, coba latihan dengan irama membaca Al-Quran agar kita semakin nyaman dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca karena dengan suara-suara ataupun irama-irama yang merdu yang kita lantunkan dalam membaca Al-Quran. Seperti di Makkah, itu kan sangat merdu sekali ya dalam membaca Al-Quran. Nah, kita pun nanti bisa mempelajari agar menyamankan kita, agar lebih indah dalam membaca Al-Quran ini. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, sabar dalam belajar. Sabar sangat penting bagi diri kita dalam setiap belajar karena tidak ada yang instan dalam belajar, apalagi dalam membaca Al-Quran. Tentu 7 tips yang tadi saya berikan ini sangat lama gitu ya, maka diperlukan kesabaran kita, kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran ini. Nah, hadirin semua, diharapkan nanti mampu mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tips yang saya berikan tadi. Mudah-mudahan istiqomah, lancar, dan Allah mudahkan apa yang kita
capai dalam belajar membaca Al-Quran ini. Nah, setelahnya nanti hadirin lancar dalam membaca Al-Quran. Jangan lupa amalkan. Karena percuma kita mengetahui ilmunya kalau tidak diamalkan. Jadi agar menyempurnakan ilmu kita, kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain dalam mengamalkan, dalam belajar membaca Al-Quran ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memotivasi hadirin semua dalam giat semangat dalam membaca Al-Quran. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.